Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Kakak. Hari ini kita akan belajar masih mengenai teks cerita sejarah di subbab struktur dan aspek kebahasaan teks cerita sejarah. Nah, kalian udah tahu kan, teks cerita sejarah itu adalah rangkaian peristiwa yang menceritakan mengenai sejarah, sedangkan novel cerita sejarah. Jadi dalamnya terdapat imajinasi. Apa bedanya teks cerita sejarah dengan novel sejarah? Bedanya kalau teks cerita sejarah itu menceritakan tentang peristiwa sejarahnya. Kalau dari novel sejarah pun demikian, cuman ada yang membedakan. Itu dalam novel cerita sejarah itu terdapat tokoh dan penokohan, serta dari kaidah bahasanya juga lebih imajinatif dan mengandung bahasa-bahasa kias juga. Dan di cerita sejarah juga di dalamnya lebih menceritakan di satu sudut pandang. Sedangkan teks cerita sejarah itu lebih menceritakan keseluruhannya. Oke, kita masuk ke struktur dan aspek kebahasaan teks cerita sejarah. Yang pertama ada kaidah kebahasaan dalam teks cerita novel sejarah. Teks cerita atau novel sejarah itu memiliki ciri-ciri tersendiri. Yang pertama, menggunakan banyak kalimat yang bermakna lampau. Contoh dari kalimat yang bermakna lampau itu ada pada tahun 1772 atau pada abad ke berapa, pada waktu itu, pada saat itu kan menjurus ke masa lampau. Kalau kita cari itu banyak sekali ya kata atau kalimat bermakna lampau di dalam teks cerita sejarah atau novel sejarah. Nah, yang kedua, menggunakan banyak kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis, temporal, tempo kan, jadi kayak waktu. Nah, contoh dari kalimat yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis itu misalnya kemudian, mula-mula, sejak saat itu, pada saat itu, setelah itu, sebelumnya, itu kata-kata yang menyatakan urutan waktu atau konjungsi kronologis. Kemudian yang ketiga, menggunakan banyak kata yang menyatakan suatu tindakan atau kata kerja mental. Nah, kata kerja mental itu juga banyak sekali ya. Contoh-contohnya, misalnya berdiri, berjalan, makan. Kata kerja mental itu salah satu ciri yang terdapat dalam novel sejarah. Kemudian menggunakan banyak kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan tokoh oleh seorang pengarang. Nah, apa sih contoh dari kalimat tak langsung itu? Menyatakan bahwa, menceritakan tentang, menurut, mengungkapkan, menanyakan, menyatakan, dan menuturkan. Nah, itu kalau contoh di dalam buku. Jadi kan kalau misalnya di teks novel cerita sejarah itu misalnya disebutkan bahwa atau diceritakan bahwa atau si A menyatakan apa gitu, itu adalah sebuah kalimat atau kata kerja yang menunjukkan kalimat tak langsung sebagai cara menceritakan tuturan. Kemudian poin selanjutnya yaitu menggunakan banyak kata kerja yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh, seperti merasakan, menginginkan, mengharapkan, mendambakan, menganggap, dan lain sebagainya. Jadi dalam novel cerita sejarah juga di dalamnya dapat kata-kata yang menyatakan sesuatu yang dipikirkan atau dirasakan oleh tokoh. Poin yang nomor 6, menggunakan banyak dialog yang ditunjukkan oleh tanda petik ganda. Nah, bedanya itu teks sejarah dengan cerita novel sejarah itu juga bedanya di dialog ya. Biasanya kalau di teks sejarah itu sedikit atau bahkan tidak ada dialognya. Tapi kalau misalnya novel sejarah itu biasanya kan karena dia fiktif, jadi banyak dialog.
antar tokoh yang satu dengan tokoh yang lain. Terakhir itu menggunakan kata-kata sifat untuk menggambarkan tokoh, tempat, atau suasana. Contohnya menggunakan kata sifat dari segi tokoh ya. Misalnya si A gagah berani, desa tersebut sangat indah atau sangat nyaman, dan lain-lain. Kemudian menjelaskan makna kias yang terdapat dalam novel sejarah. Kalian pasti tahu ya makna kias itu apa. Makna kias itu gunanya untuk memperhalus makna cerita supaya terlihat lebih mudah untuk dipahami. Nah, penggunaan bahasa kias berfungsi untuk mengungkapkan atau mengekspresikan gagasan dan tujuan yang disampaikan kepada orang lain. Bahasa kias atau figure of speech merupakan teknik pengungkapan bahasa yang maknanya tidak menunjuk secara langsung terhadap objek yang dituju, dan bahasa kias merupakan bagian dari gaya bahasa. Bahasa kias lebih cenderung menampilkan makna tersirat, sehingga penangkapan makna pesan dilakukan melalui penafsiran terlebih dahulu. Nah, itu pengertian dari bahasa kias. Contohnya, di situ ada sesungguhnya Teuku Cut Muhammad tiada berpaling haluan daripada cita-cita membela bangsa. Ya, di situ berpaling haluan itu adalah contoh dari makna kias, itu bahasa kias yang artinya berkhianat. Nah, coba kita bandingkan kalau misalnya kalimat tersebut menggunakan makna yang sebenarnya. Sesungguhnya Teuku Cut Muhammad tiada berkhianat daripada cita-cita membela bangsa. Nah, kita bandingkan dengan yang kalimat yang sebelumnya, lebih halusan mana? Ya, tentu halusan yang sesungguhnya Teuku Cut Muhammad tiada berpaling haluan daripada cita-cita membela bangsa. Daripada menggunakan kata yang berkhianat tadi kan lebih halus, paling haluan. Nah, itu fungsi dari bahasa kias di dalam cerita novel sejarah. Nah, kemudian selain kata kias, peribahasa juga sering kita temukan dalam cerita novel sejarah. Peribahasa atau pepatah adalah ayat atau kelompok kata yang menggunakan susunan yang tepat dan mengandung aturan dasar dalam berperilaku. Contoh dari peribahasa itu, hidup rakyat Majapahit boleh dikata gemah ripah loh jinawi. Kertatata Raharja, hukum ditegakkan, keamanan negara dijaga, menjadikan siapapun merasa tenang dan tentram di bawah panji gula kelapa. Nah, di sini yang menggunakan peribahasa itu gemah ripah lo jinawi kertatata raharja, yang artinya hidup makmur dan tentram. Nah, kalau kita bedakan ya menggunakan bahasa yang sesungguhnya, jadinya hidup rakyat Majapahit boleh dikatakan hidup makmur dan tentram. Hukum ditegakkan, keamanan negara dijaga, menjadikan siapapun merasa tenang dan tentram di bawah panji gula kelapa. Sebenarnya hampir sama ya, sama, tapi lebih halus menggunakan peribahasa, jadi lebih bermakna. Karena kan kalau menggunakan bahasa sesungguhnya kita udah tahu, kalau misalnya menggunakan peribahasa ada kalimat yang mesti kita tafsirkan gitu. Mungkin cukup sekian ya pelajaran kita hari ini. Silahkan kalian pelajari lagi supaya lebih paham ya. Kalau misalnya ada pertanyaan, silahkan bertanya, jangan sungkan-sungkan. Kita akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.